Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Davin Gablok Hakim, dan pada kali ini aku mau buat video buat UAS Sistem Multimedia. Dan pada video kali ini aku mau jelasin kalian seluk-beluk mengenai kompresi video. Oke, kita bakal mulai aja videonya. Nah, to start things off, aku mau jelasin dulu buat definisi dari si video sama kompresi video itu sendiri. Nah, jadi kalau buat si video itu sendiri, seperti yang kalian udah tahu, dia itu adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk menangkap, merekam, dan memproses, juga mentransmisikan, dan juga menatap ulang gambar yang bergerak, atau juga dapat diartikan menjadi kumpulan gambar statis yang bergerak, gitu kurang lebihnya. Nah, karena video itu sebenarnya berisi gambar yang bergerak, maka kompresi video ini sebenarnya bakal berfokusnya tuh untuk mengurangi ukuran si gambarnya sendiri gitu. Nah, jadi dia bakal nge-push informasi yang berlebihan atau nggak penting sehingga mempercepat proses pengunduhan dan pengunggahan dari si video itu sendiri. Contohnya ini video ini juga bisa kita konversi menjadi resolusi yang lebih kecil, mungkin kayak gitu kalau bisa dijelasin. Nah, next. Kenapa sih kita perlu ada kompresi video? Yang pertama, storage space. Nah, karena storage space ini lama-lama makin sempit ya gitu, biar kita bisa lebih nyimpen lebih banyak video, ya kita coba kompresi gitu. Terus ada juga masalah transmisi. Karena kalau kita videonya itu terlalu besar, nanti itu bakal gede banget buat cost. Misalkan streaming, nah itu kalau biar videonya real time jadi berat, makanya kita butuh video kompresi. Nah, sekarang ada beberapa teori nih kalau buat video kompresi. Yang pertama ada reduce spatial and spectral redundancy, sama yang temporal redundancy ini reduce juga gitu. Nah, buat yang spatial redundancy itu dia intensitas pixel di wilayah lokalnya itu bakal sangat-sangat mirip nih. Nah, terus kalau di yang spektral, informasi yang berlebihan atau tidak dibutuhkan itu bakal ada dalam satu domain frekuensi. Jadi intinya kalau yang spatial itu dalam suatu wilayah yang redundannya gitu. Kalau yang spektral itu yang coba dihapus adalah yang dalam domain frekuensinya, bukan domain spasialnya kayak gitu. Nah, kalau yang nomor 2 yang bakal kita coba gali di sini video ini adalah temporal redundancy. Nah, itu dia intensitas pixel yang di wilayah lokalnya itu punya hubungan antar frame-nya. Jadi dia bukan nggak bilang langsung mirip, tapi ada hubungan antara frame sama frame yang lainnya kayak gitu. Terus dia meskipun frame-nya itu beda-beda, tapi ada korelasi sama satu frame sama frame yang lainnya. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Nah, kalau kita bisa lihat nih, di sini ada gambar tentang contoh temporal redundancy. Nah, kalau kalian bisa lihat, color values pada frame dan background itu nggak banyak berubah. Nah, kalian bisa lihat nih ya kan, sebenarnya kayak warna-warna itu gitu-gitu aja. Nah, temporal correlation itu menghasilkan perbedaan frame yang memiliki informasi konten yang lebih minimal dibandingkan frame itu sendiri yang menjadi efisien. Konversi buat temporal redundancy ini cukup dilakukan dengan mengkodekan informasi yang berubah secara frame to frame. Jadi kalau kalian bisa lihat ada kayak korelasi antara masing-masing frame-nya dengan warna-warna yang masing-masing. Jadi kita kalau pengen mau kompresi tuh tinggal lihat aja dari frame to frame-nya. Kalau bisa lihat di contohnya kayak gini, contoh ya. Ini adalah frame pertama, ini frame n plus satunya. Nah, ini kalau bisa lihat ini adalah frame n plus 1 dikurangi frame n, berarti adalah perbedaannya. Jadi perbedaannya tuh nggak terlalu jauh. Cuma dia ada korelasi makanya antara yang pertama sama yang kedua. Dia awalnya senyum, terus makanya dia agak kayak beginilah kurang lebihnya gitu. Nah, untuk yang bawah, dia frame n sama frame n plus satunya, frame setelahnya itu dia agak berbeda. Makanya perubahan itu cukup signifikan, bisa dilihat dari hasil pengurangannya kayak gitu kurang lebihnya. Nah, sebenarnya redundansi temporal tuh kalau dijelasin bisa lebih kayak gini. Sebenarnya nilai suatu pixel tuh kalau misalkan dalam masing-masing frame tuh bisa berubah nilainya gitu, dari pixel yang pertama itu cn x, y jadi cn plus 1 x, y nilainya gitu. Nah, tapi pixel yang sama tuh punya pixel yang sama memiliki posisi yang sama pada frame berikutnya itu disebut collocated pixel, karena dia pixelnya itu sama terus ada pada frame berikutnya, dan itu tuh nggak usah di tempat yang sama tapi pixelnya pixel yang sama gitu, paham nggak? Nah, kayak gitu bisa dibilangnya. Jadi kalau bisa dibilang kalau pixel yang sama tuh mungkin aja objeknya berpindah, bisa ngasih tahu gitu kalau pixelnya sama tuh. Misalkan satu pixel gandengan dengan pixel, misalkan kita lihat mau blok gitu 8 kali 8. Nah, kalau di situ mirip ya bisa dibilang ya yang dari frame n ke n plus 1 tuh dia pindah objeknya kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak gerak videonya makanya. Nah, kayak gitu. Langsung kita masuk aja ke bagian block based frame prediction. Jadi ada yang namanya block based frame prediction, ini prediksi frame
yang tadi di temporal redundancy menggunakan block based frame prediction. Dia itu buat yang frame saat ini itu bakal dikompresi ceritanya yang ini, si N ini mau di frame. Nah, itu dia disebut target frame-nya. Target frame ini diprediksi berdasarkan frame sebelumnya, disebut reference frame. Nah, sorry kembali. Frame saat ini tuh berarti yang mau kita prediksi si N+1 ini diprediksi berdasarkan frame N-nya kayak gitu. Nah, gitu. Target frame ini bakal dibagi jadi beberapa blok buat jadi kayak macro block. Jadi macro block nih yang ini kan kita bagi jadi banyak macro block kan. Nah, setiap macro block ini diprediksi dari daerah paling mirip dari si frame N, which is si reference-nya kayak gitu. Nah, makanya nanti kita kalau bisa lihat ini adalah frame N+1 yang aslinya, ini frame N+1 hasil prediksi. Kalau kita substitusikan nilainya, nah itu bakal perbedaannya kurang lebihnya akan sangat minim gitu, kayak kecil karena ya ini pakai prediksi dari frame sebelumnya kurang lebihnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kayak tadi penjelasannya tadi ya, intinya tadi yang bilang video compression process itu adalah intinya menentukan motion factor terbaik untuk setiap macro block. Jadi kayak gimana sih kita cara nentuin motion factor paling baik untuk macro block yang sesuai kayak gitu. Terus dia bakal membuat predicted frame dengan mengcopy setiap macro block dari reference seperti yang dari sebelumnya menggunakan motion factor ya. Itu dihitung. Nah, motion factor ini kerjanya gimana? Itu dulu dengan melakukan pencarian macro block di area tertentu di sekitar posisi yang dikolokasi pada reference frame. Jadi dia nyari di reference frame intinya. Nah, pencarian ini ditentukan oleh parameter yang dikenal sebagai parameter pencarian K kayak gitu. Nah, selanjutnya dia juga akan menghitung error dengan mengurangi nilai pixel predicted frame dengan reference frame. Dia juga akan mengkompres error menggunakan JPEG pipeline dan motion factor menggunakan NLP encoding. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Nah, kalau tadi aku bahas sedikit di sebelumnya itu ada motion compensation gitu. Kita akan bahas sedikit motion compensation di sini. Motion compensation itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mereduksi bit yang dikirim. Jadi dia idenya itu sebenarnya nganggep kalau misalkan sebuah blok pixel 8 kali 8 atau makro itu bergerak dari waktu ke waktu. Nah, sehingga informasi yang dikirim itu tidak perlu ya si value dari 8x8 ya, tapi cuman cukup perubahan si koordinatnya aja, nggak usah ya bilang semua pixelnya kita iniin gitu, kita pindahin. Nah, makanya pada gambar samping kalau kalian bisa lihat itu gambar iframe adalah latar belakang, gambar B-frame adalah gambar akhir dari sebuah mobil yang melaju, dan gambar B-frame adalah gambar di antara I dan P kayak gitu. Kalau kalian bisa lihat di sini. iframe itu belakangnya gitu, kalau P-frame itu adalah gambar mobil yang melajunya, dan gambar B-frame itu adalah diantaranya nih. Tuh, dia adalah gambar-gambar diantaranya, perubahannya gitu. Makanya dapat terlihat B-frame didapat dengan memundurkan gambar mobil yang ada di P-frame gitu. Jadi kayak dimundurin doang yang B-frame itu kan. Jadi kayak cuma digeser-geser aja kan gitu, biar kelihatan gerak sebenarnya. Nah, gitu. Nah, dengan demikian tiap blok pixel 8x8 di B-frame itu bisa dibuatkan vektor perubahannya, sehingga praktis B-frame hanya berisiko dengan perubahan dari blok pixel 8x8 nih kalau saya lihat di gambar di sini. Jadi dia cuma dipindahin aja dari sini, digeser sedikit gitu. Jadi masing-masing B-frame itu cuma P-frame digeser aja koordinatnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita bisa membahas juga, lanjutin kita bagian ke open loop motion compensation. Open loop motion compensation ini dapat dengan memprediksi target frame dari reference frame melalui macro blocks kayak tadi gitu. Nah, hasil motion compensation adalah predicted frame-nya yang hasilnya adalah dan juga motion factor. Nah, si encoder ini melakukan kompresi motion factor menggunakan lossless algorithm nih di sini. Melakukan motion compensation itu pakai lossless algorithm, sedangkan error image menggunakan lossy algorithm gitu. Nah, decoder juga nantinya bakal melakukan rekonstruksi frame N+1 dengan mengisi macro block dengan regions dari frame N menggunakan motion factor yang sudah decode. Nah, jadi nanti dia bakal kalau rekonstruksinya tuh pakai baseline frame N-nya dengan motion factor yang udah di decode tadi. Nah, itu nanti ditambahin dengan error image-nya di sini, ditambahin sama error image-nya, terus jadi di final frame N+1-nya kayak gitu. Jadi dia awalnya di motion compensation dulu dapat predicted frame-nya, nanti dikurangi dapat difference image. Nah, difference image ini adalah error-nya masuk ke sini, dan motion factor yang tadi hasil motion compensation juga dikirim, dan dari dua hal tadi direkonstruksi ulanglah sebuah frame N+1, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kita langsung masuk ke bagian jenis-jenis frame aja. Jadi kalau kalian udah tadi dengar itu aku singgung 3 hal, ada iframe, ada P-frame, ada B-frame juga. Nah,
Basically kalau mau digambarin, keyframe itu adalah hasil prediksi dari frame sebelumnya, dari si I reference gitu awal, initial gitu. Tapi kalau si B-frame itu adalah cuman ya bentukan si B-frame itu diubah jadi apa namanya, jadi bentuk yang koordinat itu berubah, koordinat makro bloknya itu mungkin berubah-ubah gitu. Kita cuma geser koordinat makro bloknya aja. Jadi sebenarnya B-frame ini sebenarnya kayak nggak exist in the first place, tapi dia ada karena kita menggeser-geser koordinat si B-frame makro blok dalam B-frame-nya, kurang lebih kayak gitu. Ini kalau bisa kalian lihat si Epiphone itu bakal melakukan prediksi dari frame sebelumnya, baik dari iframe atau P-frame yang sebelumnya juga gitu. Nah, ini bakal aku jelasin lebih lanjut. Sebenarnya kalau iframe itu apa sih? Dia itu adalah intra-frame frame. Nah, dia itu adalah gambar yang tidak memiliki referensi terhadap frame sebelumnya atau berikutnya. Nah, kompresi dia itu dilakukan hanya menggunakan spatial redundancy gitu dan membutuhkan lebih banyak bit untuk melakukan kompresi gitu untuk teknologinya. Dia apa namanya, kalau nanti di kompresinya itu menggunakan dikompresi jadi dibagi makro 8x8 gitu dan menggunakan algoritma DCT dengan encoding di PCM gitu kurang lebihnya. Nah, kalau buat yang preframe sendiri dia adalah predictive frame. Dia adalah merupakan gambar prediksi dari frame sebelumnya. Nah, dia itu bisa prediksi dari iframe ataupun p-frame gitu. Dia bakal dikodeksi secara prediktif gitu kurang lebihnya. Dan pemrograman preframe ini mirip dengan proses yang dijelaskan pada bagian awal yang tadi aku bilang gitu. Dimana ya si makro blok dan mini bloknya itu mencari vektor gerak terbaik, motion vector terbaik. Nah, motion vectornya itu digunakan buat dapetin frame yang diprediksi gitu kurang lebihnya. Jadi intinya disiapin aja dulu si frame-nya, kita gunakan motion vector baru dapetin nanti si p-frame-nya kayak gitu. Nah, kalau B-frame adalah menggunakan bidirectional frame, jadi dia ngambil dua reference frame ya sebelum sudah si I sama si P gitu kurang lebihnya, atau P dengan P juga bisa gitu kurang lebihnya. Nah, dia itu lebih kompleks karena ya dia ngelihat dua arah gitu. Dia kalau pengen menghitung makro blok yang cocok, dia kodenya itu perlu mencari motion vector yang paling baik. Nah, di mana si reference frame-nya itu diambil dari past gitu masa lalu sama juga future kayak gitu. Nah, si dua motion vector ini dihitung buat setiap makro bloknya dan akhirnya itu dalam itu tuh bakal ada proses encoding buat apa namanya menentukan satu dari tiga mode nih. Ada mode diprediksi mundur, bisa pakai yang apa namanya belakang doang, bisa diprediknya tuh pakai yang depannya doang, pakai yang P atau pakai interpolasi, kedua-duanya dipakai gitu buat prediksi. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, buat standar kompresi video sendiri itu perlu ada standar nih. Yang paling umum buat kompresi video itu MPG 4 gitu. Dia kenapa sih jadi standar dia karena dia mendukung low bandwidth dan high bandwidth dan juga mendukung video progresif dan interlace. Hasilnya juga lebih bagus dibanding pakai MPEG 2. Dia juga dapat memiliki satu video object plan, dia juga format multimedia itu lengkap banget intinya, dan dia ukuran makro bloknya itu variable size, dia mendukung multiple reference dalam frame prediction, dan juga dia juga sebenarnya tuh standar video compressor itu paling banyak digunakan di YouTube, jadi kayak udah paling banyak orang pakai gitulah. Nah, dia juga namanya selain MPG 4 disebut itu HRTX 264 atau MPG 4 AVC, seringnya dikenal kayak gitu kurang lebih. Nah, aku buat ngejelasin video ini bacanya dari semua sumber-sumber ini gitu bersama teman-teman juga kurang lebihnya kayak gitu. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam memahami tentang video kompresi gitu ya, mulai dari awal tadi tentang pengertian sampai akhirnya penjelasan iframe, dframe, dan pframe gitu sampai ke standar video juga gitu ya, ke standar kompresi video juga. Semoga video dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.